kabar kalian hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Halo anak-anakku sekolah minggu. Semoga kalian dalam kondisi sehat dan luar biasa. Hari ini kita akan bersekolah minggu bersama Bu Vina. Dan juga, halo teman-teman, nama aku Christine. Dan halo teman-teman, nama aku Belinda. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat bertemu kembali di ibadah online Sekolah Minggu GKJ Arcawinangun dengan sebuah tema, Mari berkarya bagi Allah. Halo teman-teman, yuk kita bersama-sama menyiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan yang lebih seru lagi, nanti kita akan mendengarkan firman Tuhan loh. Ya betul banget Christine. Ayo teman-teman, kita beribadah bersama. Oh ya, kalian semua anak-anak yang ada di rumah, sudah siap semua? Untuk ibadah hari ini, kita siapkan Alkitab kita, duduk yang manis, siapkan hati, dan sikap kita yang paling baik untuk Tuhan Yesus. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum memulai ibadah sekolah minggu hari ini, terlebih dahulu kita bersama-sama akan berdoa. Mari lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, mengucap syukur kepadamu pada pagi hari ini. Kami akan bersekolah minggu bersama-sama. Walaupun kami tidak bisa bertatap muka, kami tetap mengucap syukur bahwa kami diperbolehkan memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, sertai sekolah minggu ini dari awal pertengahan hingga akhir, dan nama Tuhan yang selalu kami muliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari anak-anakku yang di rumah, yang dikasihi Tuhan Yesus, kita ajak bangkit berdiri ya. Kita bangkit berdiri, kita memuliakan Tuhan dengan penuh sukacita. Kita nyanyikan sebuah lagu, Hari Ini, Harinya Tuhan. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, Tuhan Yesus sayang sekali sama kita semua. Kita menjadi anak-anak kesukaannya. Kalau kita disayang sama Tuhan, kita juga harus menyenangkan hati Tuhan dengan tekun. Melakukan apapun juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita akan bekerja dan belajar dengan giat dan tekun. Setuju? Oke. Nah, anak-anak, mari kita bersama-sama menyanyikan sebuah lagu, Tanganku Kerja Buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku
Nah, anak-anak, tadi kita sudah memuji Tuhan, ya, tanganku kerja buat Tuhan. Mulut yang dianugerahkan Tuhan kepada kita digunakan untuk memperkatakan hal-hal yang baik dan juga untuk memuji nama Tuhan. Maka Tuhan memberikan upah yang besar di surga. Disediakan Tuhan bagi anak-anak yang setia dan taat kepadanya. Mari anak-anak kita menjadi pekerja Kristus yang selalu melayani Tuhan dan sesama. Menjadi berkat bagi semua orang di sekitar kita. Kita akan menyanyikan sebuah lagu, Pekerja Kristus. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku mencari pekerja melayani, jadi saksi baiknya. Bukan sembarang pekerja, la la la, Yesusku luar biasa, la la la, Dia raja segala raja, memanggilku menuai ladanya. Hanya anugerah semata, la la la, aku dipakai olehnya, la la la, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Bukan sembarang pekerja, la la la, Yesusku luar biasa, la la la, Dia raja segala raja, memanggilku menuai ladanya. Anugerah semata, la la la, aku dipakai olehnya, la la la, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Hukum kasih yang Tuhan ajarkan kepada kita semua terambil dari Matius 22 ayat 34 sampai dengan 40 yang berfirman, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang pertama dan yang terutama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Anak-anakku, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi Tuhan dengan seluruh hidup kita, dengan segenap hati kita, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Dan juga mengasihi sesama, teman-teman kita, saudara, kakak, adik, dan orang-orang di sekitar kita, seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Ya anak-anak, mari jika misalnya kita melakukan kesalahan, kita harus meminta maaf. Mungkin ya tidak menurut sama mama, sama papa, ya kita meminta maaf dan juga kita mohon ampun kepada Tuhan. Karena terkadang kita lupa melakukan hal-hal itu. Tuhan jadi sedih ya melihat anak-anak yang nakal dan tidak taat. Mari anak-anak kita mohon ampun kepada Tuhan Yesus dan berjanji kita akan menjadi anak-anak yang taat dan menurut pada firman Tuhan. Juga menjadi anak-anak yang mengasihi teman-teman. Karena Tuhan Yesus mengampuni dan menyayangi anak-anak yang jujur dan mengakui serta taat menurut firman-Nya. Oh ya anak-anak, ya sudah seharusnya kita selalu mengucap syukur pada Tuhan atas semua berkat Tuhan. Ya, kita harus taat berdoa dan mendengarkan firman Tuhan setiap hari.
Ayo dari kalian semua yang di rumah, siapa yang kalau mau tidur berdoa dulu? Ah, bagus ya. Kalau mau belajar berdoa dulu. Kalau mau makan juga berdoa dulu. Dan juga rajin membaca Alkitab. Nah, karena firman Tuhan akan membimbing kita menjadi anak Tuhan yang baik dan berkenan kepada Tuhan. Tuhan senang banget kalau anak-anak sejak kecil mengasihi Tuhan, rajin berdoa, dan membaca firman Tuhan. Ya, juga taat melakukan firman-Nya. Ya, seperti yang ada di dalam Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan pujikan sebuah lagu Kerja buat Tuhan. Buat Tuhan selalu manisnya, biar itu solid selalu manisnya. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senangnya, dipanggil Tuhan selalu manisnya. Serahkan diri kepada Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manisnya. Kerja buat Tuhan selalu manisnya, biar itu solid selalu manisnya. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senangnya, dipanggil Tuhan selalu manisnya. Serahkan diri kepada Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manisnya. Selamat pagi anak-anak. Salam. Ya, anak-anak masih suka cita ya? Ya, tentunya masih suka cita. Kalian tadi telah memuji-muji Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita akan belajar firman Tuhan. Tapi sebelumnya, baiklah kita berdoa dulu. Kita minta pimpinan Roh Kudus. Ayo, sikap doanya kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, terima kasih ya Bapa, kami panjatkan kehadirat-Mu, karena kasih setia-Mu, sehingga kami anak-anak-Mu sampai saat ini masih diberikan berkat kesehatan. Dan pada kesempatan pagi yang indah ini Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu dapat kami mengerti, terlebih dapat kami terapkan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Hanya di dalam nama Putra-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Haleluya. Amin. Ya anak-anakku, firman Tuhan pada pagi hari ini diambilkan dari Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Mari kita baca firman Tuhan bersama-sama. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya.
Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Amin. Ya. Nanti untuk ayat senatnya kita akan bacakan dari Efesus 1 ayat yang ke-7. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah mari berkarya bagi Allah. Anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau misalnya kalian mempunyai mama, papa, memberikan tugas pada kalian, kira-kira apa ya yang akan kalian lakukan? Iya, pasti ada yang mau melakukan, dan pasti juga ada yang menolak. Betul tidak anak-anak? Iya, betul ya. Nah, kalau misalnya kita melakukan sesuatu, kita juga harus melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Nah, untuk menyenangkan hati orang tua dan untuk melatih tanggung jawab kita, pasti kalian akan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Anak-anakku, pagi hari ini kita akan belajar bagaimana berkarya bagi Allah. Di sini Ibu Kuarti mau bercerita tentang percakapan seorang ibu dan seorang anak yang bernama Tasya. Pada waktu itu Ibu Tasya berkata seperti ini, "Sya, tolong bantu ibu ya." Lalu Tasya menjawab, "Nanti ibu, aku sedang asik bermain." Lah, mendengar jawaban seperti itu, pertama-tama ibunya mendiamkan dahulu. Kemudian ibunya memanggil lagi, "Sya, ayo bantu ibu. Sebentar lagi ibu mau mengantar makanan ke rumah nenek. Ibu punya hadiah loh buat kamu." Nah, setelah mendengar perkataan seperti itu, barulah Tasya mau keluar dari kamar. Dan yang pertama-tama ditanya bukan, apa yang harus saya kerjakan, Ibu? Tidak seperti itu, tapi mana hadiah untuk Tasya, Ibu? Nah, pada hari yang berikutnya,
ibunya Tasya juga meminta untuk merapikan ruang tamu. Ibunya berkata sama Tasya begini, "Sa, tolong bantu ibu. Itu loh, ruang tamu kotor, dirapikan ya, Sya." Bagaimana reaksi Tasya? Tasya itu tidak berkutik ya, dia tidak bergeming. Dia tetap melihat film kartun pada waktu itu. Lalu ibunya dengan sabar menghampiri Tasya dan mengulangi perintahnya. "Sya, tolong bantu ibu ya, rapikan ruang tamu ya Sya." Tasya menjawab. Jawabannya gimana Tasya coba kira-kira? Iya ibu, nanti saya kerjakan." Nah, beberapa saat kemudian, Tasya juga membersihkan ruang tamu tersebut, namun dengan muka yang cemberut dan ngomel sendiri. Ibu ini tidak suka ya kalau lihat anak lagi seneng ya. Tasya lagi asik nonton TV, disuruh-suruh. Memangnya ibu nggak bisa mengerjakan sendiri apa? Tasya jadi sebel sama ibu. Nah, begitu kata-kata Tasya. Ya. Nah, anak-anakku, kira-kira kalau perbuatan seperti yang dilakukan Tasya itu benar nggak anak-anak? Benar nggak ya? Ayo dijawab. Ya, ada yang menjawab benar ya? Ya. Jadi, kalau kita mengerjakan sesuatu, tidak boleh dengan bersungut-sungut ya. Kalau kita diperintah oleh ibu kita, oleh mama kita, oleh papa kita harus mengerjakan dengan ikhlas, tidak boleh dengan bersungut-sungut ya. Kita harus mendengarkan perintah orang tua ya. Nah, karena orang tua kita itu sangat menyayangi kita, anak-anakku. Ya, dari kecil kita sudah dirawat oleh ibu, oleh ayah ya. Nah, oleh mama, oleh papa ya. Setelah besar, kalau kita disuruh, masa kita minta upah ya? Nah, itu tidak boleh ya. Tapi kita harus apa? Harus patuh terhadap orang tua. Kita harus menyayangi orang tua kita ya. Karena orang tua itu menyayangi kita dengan tidak minta imbalan ya. Kadang kita tidak minta sesuatu pun dikasih sama orang tua. Kita tidak minta hadiah, kita diberi hadiah sama orang tua ya. Bahkan di luar perkiraan kita. Itulah wujud kasih sayang orang tua kita, kasih sayang mama papa kita ya. Nah, anak-anakku, bacaan kita pagi hari ini menceritakan tentang Efesus ya, tentang kitab Efesus yang menceritakan tentang orang-orang yang dipilih oleh Allah. Nah, orang-orang yang dipilih oleh Allah disebut sebagai anak-anak Allah ya. Jadi Allah sayang kepada anak-anak semua ya. Tahu enggak anak-anak betapa sayang Tuhan Yesus kepada kita? Ada yang tahu? Iya ya, Tuhan Yesus sangat sayang kepada kita. Bahkan Tuhan Yesus rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita ya. Nah, dengan Yesus disalib, dosa-dosa kita diampuni dan akhirnya kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Nah, Rasul Paulus juga mengatakan tadi dalam firman Tuhan bahwa kita adalah anak-anak yang terpilih ya, anak-anak kesayangan Tuhan Yesus. Kalau kita adalah anak-anak kesayangan Tuhan Yesus, maka kita juga harus melakukan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Kalau kita merasa disayang oleh orang tua, kita juga harus menyenangkan hati orang tua. Ya, jadi kalau orang tua minta bantuan kita harus melakukan dengan ikhlas, bukan dengan menggerutu, ya, tapi dengan ikhlas. Karena bentuk kasih sayang kita untuk menyenangkan hati orang tua. Begitu juga kalau kita sudah disayang oleh Tuhan Yesus, maka kita juga harus menyenangkan hati Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Nah, anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, mari kita bekerja
mari kita mengerjakan sesuatu, mari kita menuruti perintah orang tua, bukan karena kita mau dikasih hadiah ya, tetapi karena kerelaan hati kita, karena wujud kasih sayang kita kepada orang tua dan kepada Tuhan Yesus. Karena sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah, karena kita sudah memberikan yang terbaik ya bagi orang tua. Karena orang tua sudah memberikan yang terbaik bagi kita juga harus memberikan yang terbaik bagi orang tua. Tuhan Yesus juga telah mengampuni dosa kita, telah menyelamatkan kita ya. Kita juga harus patuh kepada Tuhan Yesus, harus menyayangi Tuhan Yesus. Dengan cara apa? Dengan cara kita mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Harus baik ya kepada orang tua, baik kepada teman, baik kepada sesama, terlebih kepada Tuhan Yesus. Seperti nat yang akan kita baca pada pagi hari ini, yaitu sebab di dalam Dia oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Kiranya firman Tuhan yang sedikit ini dapat membuat kita semakin mengerti bahwa kita itu adalah anak-anak Allah yang dikasihi oleh Allah ya. Untuk itu, mari kita terus-menerus untuk memperbaharui hidup kita ya, agar kita nanti berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini cukup sekian. Salam ya, tetap sukacita, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa selalu patuh kepada anjuran pemerintah untuk mematuhi protokol kesehatan. Ya, mari kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Allah Bapa yang penuh kasih, Tuhan yang selalu menyayangi kehidupan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada kesempatan pagi hari ini yang mengingatkan kepada kami semua bahwa kami harus mengasihi Engkau dan mengasihi orang tua kami. Dengan perbuatan kami, dengan keikhlasan kami dalam kami menjalankan kehidupan untuk menyayangi orang tua kami dan menyayangi Engkau. Bapa di surga, kiranya Bapa selalu lindungi kami dalam setiap kehidupan kami. Bapa, ampunkanlah segala dosa dan kesalahan yang kami perbuat di dalam kami berbakti kepadamu. Hanya di dalam nama Putramu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami alaskan doa ini. Amin. Shalom semuanya. Ayo adik-adik, kita buka lagi Alkitab kita untuk membaca dan menghafalkan ayat indah minggu ini. Ya, ayat indah minggu ini akan diambil dari Efesus 1 ayat 7. Sekali lagi ya, dari Efesus 1 ayat 7. Oke, udah ketemu semuanya? Oke, kalau udah ketemu, mari kita baca bersama-sama, kemudian nanti kita hafalkan. Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Coba kita ulangi lagi ya, Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Anak-anak, kita akan mempersembahkan persembahan kita. Kalian sudah menyiapkan di rumah? Nah, persembahan dapat dititipkan kepada orang tua, papa atau mama yang akan dititipkan di ketua blok masing-masing. Dan pada amplopnya bisa ditulis persembahan sekolah minggu. Nah, untuk mengiringi persembahan ini, kita nyanyikan sebuah pujian, Beri Syukur. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu, sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu.
Ya, adik-adik semuanya, sekolah minggu hari ini telah selesai ya teman-teman. Kita tutup dengan doa. Saja kita lipat tangan, tutup mata, dan berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami telah selesai sekolah minggu. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami baca, kami dengar, dan mampukan kami Bapa untuk bisa menjadi murid Tuhan Yesus yang setia untuk mentaati firman Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami juga telah memberikan persembahan. Ya Tuhan berkati dan Tuhan kuduskan. Berkati komisi anak yang akan mengelola persembahan ini. Hanya boleh menjadi kemuliaan nama Tuhan di GKJ Arjawinangun. Tuhan Yesus, saat ini kami akan berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami, yaitu doa Bapa kami. Mari anak-anak kita berdoa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita juga tadi sudah mendapatkan ayat indah dan ayat hafalan minggu ini. Kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang selalu berjalan dalam kebenaran, mengasihi Tuhan dan juga sesama. Nah, anak-anakku, ibadah sekolah minggu hari ini telah selesai. Selamat hari Minggu. Sampai bertemu lagi di ibadah minggu depan. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Buat Tuhan selalu menise, biar itu solid, selalu menise. Ayah kerja buat Tuhan sungguh senang-senang.
pribadi, bekerja Kristus